Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam pelajaran akhlak yang akan menjelaskan tentang amarah ya. Sebelumnya karena untuk HP yang dipergunakan sebagai audio itu kebanting ya. Jadi nanti belum ada audio dulu ya. Sementara belum ada audio dulu. Jadi ya video aja ya. Nanti yang audio harus menunggu dulu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lebih ya. Terus yang bahasa Arab, karena nggak tahu ya ada berapa pertemuan si mustaminya yang satu itu ya nggak bisa dihubungin ya, nggak tahu kemana, katanya sakit waktu itu ya. Kita doakan aja baik-baik saja ya. Paling nanti yang bahasa Arab bisa dilanjutkan lagi untuk mudah-mudahan kalau ada tuh ya, mudah-mudahan diberi kemudahan ya Allah ya. Baik, itu oke. Untuk lanjutan pembahasan tentang amarah di pekan ini, yaitu kita belajar bagaimana sebab-sebab amarah dan sebab-sebab yang menyalakan amarah ya. Yang mendatangkan amarah adalah sombong, ujub, berkelahi ya, bergurau, diolok-olok, diejek-ejek, perdebatan, pertengkaran, tidak tepat janji, sangat rakus terhadap kelebihan harta dan pangkat. Sebab-sebab tersebut seluruhnya merupakan akhlak rendah dan tercela menurut agama. Dan pembangkit ya, amarah yang paling kuat menurut kebanyakan orang adalah apa? Menurut kebanyakan orang yang bodoh, mereka menamakan marah adalah bukti keberanian tuh. Jadi amarah itu bukti keberanian, menampakkan kelaki-lakian. Jadi kalau enggak marah-marah itu bukan laki-laki gitu ya. Ya itu juga laki-laki, kayak gitu juga ya gitu. Membela harga diri dan sangat besar. Dan tidak akan terlepas dari marah jika sebab-sebab ini masih ada. Maka mesti dihilangkan sebab-sebab ini dengan kebalikan-kebalikannya. Jadi zaman sekarang ini memang amarah gitu ya. Marah itu seakan-akan menjadi bukti, gitu ya. Bukti bahwa dia itu laki-laki gitu ya. Padahal bukan seperti itu ya. Laki-laki yang berani, jadi laki-laki yang berani itu kudu ambekan gitu ya. Tidak juga ya, harus marah kan juga ya gitu. Bahkan ada saatnya juga sebagai laki-laki mengalah gitu ya. Amarah bukan mengaruh setan. Hah? Bukan mengaruh setan yang ada di jiwa kita, bukan. Ya, marah teh justru marah dari setan. Marah dari setan. Kepada darah maksudnya. Iya. Ke hati. Makanya emang sebab amarah itu diantaranya adalah ego yang kuat ya. Ego yang kuat pada masing-masing ya, tidak mau mengalah atau tidak mau tentunya yang namanya perbedaan tuh ya. Perbedaan itu ya kemestian juga sebenarnya.
Perbedaan itu kemestian ya. Jangan kita tabu atau jangan kita jangan kita bingung terhadap perbedaan ya. Ya degede-gedekan gitunya gitu. Apalagi perbedaan ya masalah sepele lah gitu ya. Iya. Jadi perbedaan ini yang kadang susah itu ya ketika kitanya ego ya, ketika kita ego. Ya. Ego teh. Egois. Ingin menang sendiri gitu. Jadi carinya kalau misalnya dia berdebat, dia diskusi ingin menang gitu kan gitu. Padahal nggak gitu juga gitu. Karena tujuannya sebenarnya bukan untuk menang gitu. Ini yang jadi kita harus pahami sebab-sebab amarah itu ya. Apalagi dalam rumah tangga itu ya. Apalagi yang sudah pengalaman lama tuh ya. Ya kerasalah yang namanya egois tuh gitu. Nggak bisa nggak bisa dia maklumi atau menerima kekurangan tuh ya. Nggak bisa dia. Nah, itu egois sebenarnya. Ya memang betul sisi yang pertama ingin dipahami, ingin dimengerti. Tapi sisi yang kedua harusnya kan sisi yang harus ada pemakluman gitu ya. Nah, ini yang jarang kita pahami ya. Kalau orang salah ya salah aja gitu ya. Orang nggak bener aja gitu ya. Nggak nanya kenapa nggak benernya gitu ya gitu. Kalau salah dia nggak ngerasa salah, kayak gimana nggak ngerasa salah, kayak jelasin gitu kan. Karena tentunya orang itu butuh jawaban, butuh kejelasan gitu ya. Gitu. Karena nggak mungkin kalau seseorang itu dia dikatakan salah, sedangkan sesuatu yang salahnya itu tidak bisa diungkapkan gitu. Nah itu yang jadi aneh itu bagi kita tuh ya. Ini yang harus dipahami itu ya buat kita nih. Ketika memang sudah saatnya ketika diskusi, berdialog, berdebat itu harus efektif lah gitu ya. Jangan ingin menang salah satu gitu ya. Oh udah ingin kehendak saya kehendak dewek ya gitu ya. Dan tidak bisa gitu saya mah gitu. Ya itu kan relatif sebenarnya. Kita bicaranya bukan bicara relativitas karena saya bukan ya. Saya bicara yang pasti ya. Yang tidak ada pertentangan. Ya itu kan syariat Islam gimana gitu ya mengaturnya. Tong sekenak dewek kumaha gitu nya sekenak saya gitu ya. Itu bisa gitu. Gitu. Ini yang kadang membangkit amarah, penyebab amarah itu ya gitu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang dituntut untuk marah sedangkan dia tidak marah, maka dia itu keldai. Dan barang siapa yang dituntut untuk ridho sedangkan dia tidak ridho, maka dia itu setan. Ya tazawajir. Jadi dia harus bisa meridhoi keadaan di suatu tempat yang sebenarnya keadaan itu tidak
benar menurut syariat ya gitu. Nah itu berarti dia, nah itu kata Syafi'i luar biasa nih, insya Allah ya, dia itu setan ya gitu. Diajarkan metode yang nggak benar, misalnya di tempat pendidikannya dia harus ridho, nah gitu, aduh, padahal itu metode yang salah dalam Islam ya. Nah ini yang bahaya ya. Apa dengan amarah atau dengan apalah gitu, itu harus ridho katanya. Jangan kayak gitu juga ya gitu. Tidak ada solusi yang terbaik dengan amarah, ya nggak ada. Dan berkata Imam Mujahid, iblis berkata, tidak akan dapat mengalahkanku Bani Adam, maka mereka selamanya tidak akan pernah dapat mengalahkanku, terutama dalam 3 keadaan. Apabila mabuk salah seorang dari mereka, kami ambil alih kendalinya, maka kami menuntunnya kemanapun kami kehendaki, dan dia akan berbuat bagi kami apa yang kami sukai. Dan apabila marah, dia akan berkata tanpa pertimbangan ilmu. Tak orang yang marah tuh, kadang tanpa pertimbangan ilmu, dan berbuat apa saja yang membuat dia nantinya akan menyesal. Itu akan menyesal suatu hari, itu akan kerasa itu ya itu. Dan bila kami membakhilkannya, pelit ya, atas apa yang ada di tangannya, dan dia selalu berangan-angan atas apa yang dia tidak mampu mencapainya ya. Ini masih ada beberapa perkataan lagi ya. Nanti kita bahas bagaimana perkataan para salaf tentang amarah, dan juga bagaimana obat amarah itu ya. Nah besok saya maghrib kemungkinan nggak akan di sini, jadi kita lanjut lagi ya di hari Selasa ya. Graafik untuk yang apa, tentunya memberikan kebaikannya, semoga Allah memberikan balasannya ya. Hanya untuk kelangsungan apa majelis ini ya. Baik. Ikhwatufillah, barakallahu kita tutup saja. Wa minkum subhanaka allahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa sadaqata rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna subhanaka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.